Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita mulai dari sebelah kanan, Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Ketua Perpat Persatuan Pemuda Tempatan. Selanjutnya Al-Mukarram Senator kita, Abangda Dr. Haji Hardi Slamet. Selanjutnya Al-Mukarram guru kita Ustadz Umar Mita LC. Selanjutnya Kiai Asep yang selalu membimbing kita zikir hari Ahad di Masjid hari Kamis Jabal Arafah. Selanjutnya yang tak dapat saya sebut satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ketua Perpat menyatakan bahwa Perpat ulang tahun yang ke-18. Beda-beda tipis dengan saya. Saya 20. Tapi yang dihitung malam aja. Jadi kalau dihitung malamnya saja 20, siang 20 berarti 40. Walaupun kata Samsung 27. Terakhir waktu selfie tadi tulis umur 27. Ciri anak muda umur 18 tahun. Tahu ciri anak 18 tahun? Dia selalu mengikut gaya orang lain. Itu ciri anak 18 tahun. Maka jangan heran kalau nampak anak umur 18 tahun rambut macam durian, warna 3, merah, kuning, kelabu, anting-anting 12, telinga 3, kiri 3, di atas 2, di hidung 1, bibir 1. Nengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ngibir. Emak-emak telinganya lubangnya kecil, dia besar, masuk kelingking. Anak apa namanya tuh? Anak farm. Siapa nama? Jadi kalau kalian mau memanah, bagus, memanah, berkuda. Yang paling mantap lagi, berkuda sambil memanah. Tak kemana-mana pergi anak panah. Memanah mahal, berkuda mahal, main futsal mahal. Apalah yang paling murah Pak Ustaz? Berenang. Kolam renang di Batam tak perlu kolam renang. Pergi ke jembatan Barelang. Pergi sana besok. Kabarnya banyak yang tak sampai ke bawah, napas sudah hilang. Kalau di situ berenang, semalam saya ambil gambar nampak speedboat dari bawah, saya rekam. Tengok bawah. Oh, kalau di sini berenang bukan cuma hawa nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Oleh sebab itu maka rajin-rajin olahraga. Ustaz sangat rajin olahraga, ya. Main bola juga Ustaz. Waktu di Mesir kami main bola. Main bola, main macam-macam lah. Pokoknya jangan sekarang aja jarang olahraga. Sekarang berceramah, ceramah, tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi anak-anak muda ini hawa nafsunya harus dikendalikan. Jangan kalian dekat-dekat dengan perempuan. Itu makanya dipasang pagar besi. Perempuan semua, tak ada laki-laki. Mana ada laki-laki? Sikit-sikit tak ada. Kenapa ini dipasang pagar besi brikade ini? Sana anak 18 tahun tak boleh dekat dengan anak perempuan. Mau menerkam aja bawaan. Oleh sebab itu maka jangan. Bisa tak agak jauh sedikit? Besi aja patuh sama saya. Apa ibu yang dibilang? Macam-macam orang sama kita. Dia tak tahu besi pun bisa kita suruh.
Nah, oleh sebab itu maka yang kedua ini, yang pertama tadi ciri anak 18 tahun meniru gaya. Lalu kemudian anak 18 tahun tadi cirinya adalah dia hawa nafsunya sedang bergejolak. Maka jangan dipancing-pancing. Ustaz, kami mendengar lagu boleh? Boleh. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Baik, tak salah. Tadi waktu saya kemari, ini grup nasyid hadrah. Bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baik, tak salah. Tapi kalau lagu-lagu yang maksiat tak usah lah. Lagu apa? Kiam Raju. Lagu apa? Cinta Satu Malam. Lagu apa? Kabika Cikabika. Lagu apa? Macam-macam. Tak boleh. Tapi coba tengok. Nanti kalau ada acara pesta nikah, undang grup ini. Apa nama grupnya? Hah? Gempar. Gempar. Ini kadang jilbab panjang, ikut pengajian, rajin tabligh akbar, tapi begitu acara nikah keyboard tunggal. Penyanyi tadi tingginya 160 cm, kainnya 100. Ditutup ke atas, terbuka bawah, tarik ke bawah, terbuka atas. Diundanglah Ustadz Somad. Ustadz, anak kami mau nikah, nanti datang ya. Ya, begitu saya datang, turun dari kendaraan, langsung disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Mana saya mau datang? Naik saya balik, pulang saya. Sampai hati Ustaz ya, anak kami nikah kemarin, tak mau Ustaz datang. Saya datang. Kenapa tak masuk? Daripada jatuh bangun, baru saya pulang. Rok panjang. Panjang rok gua. Resleting belum dipasang. Oh, terbuka ke atas. Mau ditengok dosa. Tak ditengok dia dari tadi membuka. Daripada saya berdosa, bagus saya pulang. Nah, jadi coba diundang nasyid hadrah. Selamat mata kita, betul? Ibu pun sama suami undangan tenang. Kenapa? Mereka baca selawat. Baca selawat. Tapi kalau sudah keyboard tunggal, ibu itu pun merungut aja lah. Sambil menyenggol panggung. Abang, jangan tengok itu. Abang itu pun asik menengok itu. Kenapa? Kalau menengok yang di pentas itu menitik air liur. Menengok yang di sebelahnya menitik air mata. Akhirnya balik dari situ, bini itu pun ingin pula macam artis. Artis itu umur 18. Bini umur 38, 48, 58. Paksa dinaikkan balik. Bulu mata berserak-serak dah. Dulu waktu baru nikah ya, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurai, pipi bak paut dilayang. Tapi begitu anak lahir dua, macam semangka hampir busuk. Dipasang lipstick, waktu di kaca tuh nampak dia lekat waktu di kaca. Waktu di kaca tuh nampak dia lekat. Begitu dilepaskan turun ke bawah. La ilaha illallah. Tadi waktu tempat undangan tuh artis pakai baju you can see. Wah, sampai ke rumah dipasang pula you can see. Kadang kita yang menengok malu. Bukan dia malu, awak menengok malu. Begitu diulurkan gini, macam ketiak untung. Bayangkannya cuma muntah. Jangan sampai teringat besok pagi. Tak sarapan. Mau disuap nasi uduk. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka hawa nafsu ini dijaga. Nabil qaul. Jangan perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Oleh sebab itu maka ibu jangan bersuara mendayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Bengkong. Bisa kita bicara sebentar? Salah sambung. Mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Batam.
Yang di mana? Dekat Singapura itu. Itulah yang membuat perselingkuhan berubah nama dari Sophia menjadi Sepia. Selingkuhan. Lagu apa? Selimut tetangga. Lagu apa? Cinta satu malam. Nauzubillah. Oleh sebab itu selamatkan diri kita daripada ini semua. Amin. Amin. Sudah berapa sifat anak umur 18? Pertama, ikut-ikutan gaya orang. Yang kedua, hawa nafsu. Ini harus dikontrol. Ustaz Somad kan dulu tidak lahir langsung tua. Tidak. Saya pernah juga muda. Pernah saya muda. Jadi sama kawan-kawan Ustaz di sekolah biasa aja. Tak pernah Ustaz pacaran di sekolah. Nah, kenapa tidak? Mereka tak mau. Sekarang baru mereka nyesal. Bercanda aja, bercanda. Yang serius. Nah, ciri anak umur 18 tahun yang ketiga adalah apalagi kalau bukan memamerkan harta. Tapi bukan harta dia. Kalau anak umur 18 harta siapa? Harta bapaknya. Bawalah motor. Tengok STNK punya bapak. Tengok SIM tak ada. Jangan bawa sepeda motor kalau tidak yakin ada SIM. Pakai helm, yakinkan berbunyi klik baru berangkat. Pesan dari Kapolda. Ustaz Somad punya SIM? Punya. Saya tunjukkan SIM saya. Ini kartu PP. Pancasila. Tak ada orang PP. Ini SIM C. Ini SIM A. Dulu sebelum saya ngurus SIM ini selalu kena tilang. Sesudah saya urus tak pernah disemprit polisi. Kemana-mana saya bawa. Naik pesawat pun saya bawa. Oleh sebab itu kalian jangan sampai tak mengurus. Ini Ustadz harus menjadi contoh, suri tauladan. Jangan mentang-mentang Ustadz tak mau. Saya tetap pakai. Walaupun sekarang tak ada polisi nangkap saya. Asal saya buka helm saya, Ustadz boleh foto Ustadz. Tapi kita tetap taat aturan yang kita tunjukkan. Laisal fata may yaqulu kana abi. Anak muda bukan yang berkata bapakku, ayah saya. Wa innamal fata may yaqulu ha anaza. Anak muda yang berkata inilah saya. Begitu. Ini kalau ada bapak, ya motor dari bapak, duit dari bapak. Tanggal 1, tanggal 2 bergaya bukan main. Tanggal 25 cium. Macam balon kehabisan gas. Oleh sebab itu jangan kalian anggarkan bapak-bapak kalian. Iya bapak kalian pejabat. Itu bapak saya pejabat. Dia punya jabatan itu sebelum KPK datang. Habis KPK, pret. Itu ayah saya kaya. Itu ayah saya kaya. Ternyata orang kaya itu, Ustaz Somad, coba tengok mobil di depan ini. Ini mobil ini harganya 1 miliar Pak Ustaz. Orang kaya nih. Iya, tapi hutangnya 5 miliar. Bunyi klaksonnya kredit. Apa yang kau sombongkan? Mesti berdiri di atas kaki sendiri. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Tak pernah ada bintang malam. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu harus tetap tegak di bumi. Cita-cita boleh tinggi, tapi kaki harus tetap tegak di bumi. Jangan sampai kakimu menggantung. Karena kalau kaki menggantung itu hantu. Harus, ini mesti. Tadi saya ceramah jam 9.15. Sekarang jam 10. Berarti saya sudah ceramah 45 menit. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutan. Asal sudah terasa, itu biasanya sekitar 30-45 itu. Kita lanjutkan, karena sifatnya baru 3. Yang pertama, ikut gaya-gaya artis, gaya-gaya tokoh. Yang kedua, hawa nafsu bergejolak, darah bergelora. Yang ketiga, menganggarkan punya bapaknya, punya emaknya, bawa mobil, bawa itu, bawa ini, punya. Tapi yang betul-betul anak muda adalah Ustaz Somad dulu tak ada anggar-anggarkan apa-apa. Enggak. Berangkat saya ke Mesir kuliah, 4 tahun saya kuliah, tak pernah sekalipun saya minta duit sama ayah emak saya. Bukan berarti ayah emak saya susah. Kami tak susah, tapi tak pula kaya. Tapi sebatang 2 batang sawit ada. Ada. Kalau tak kan bisa berangkat saya ke Mesir, naik pesawat dari Jakarta ke Kairo. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines.
Kan main hebat. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Transit kami di Hotel Alia. Alia Hotel, Jordania. 6 jam di Hotel Alia. Macam bisnismen itu lah. Santai. Masuk kami ke lobi hotel, masuk ke kamar, mandi. Salah picit air panas. Hampir masak. Besok terbang lagi ke Kairo. 4 tahun di Kairo, tak pernah mengandalkan ayah, emak, tak pernah. Hidup berdikari. Iyalah Ustaz, kan adik-beradik mungkin banyak. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Enggak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami berdua cuma. Banyak kalau duit mau dikasih. Sampai emak saya tanya, "Cemana cara ngirim duit?" Tak saya kasih nomor rekening, pakai Western Union. Tidak, jangan kirim. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Sekarang banyak juga anak-anak ini, "Mak, ayah, jangan kirim." Terus kasih aja kartu ATM. Sama aja. Kami dulu tidak, jangan kirim. Jadi makan Ustaz dari mana? Beasiswa. Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University. 14 mata kuliah, tambah Quran 2 juz. Tak lulus 3 mata kuliah, ulang 1 tahun. Putus beasiswa. Tak lulus 2 tahun berturut-turut, putus beasiswa. Tak lulus 3 tahun berturut-turut, DO, tak dikasih tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kami belajar serius, tak main-main. Makanya saya kalau sudah nengok mahasiswa gaya gontai, santai, tak ada beban. Kau udah semester berapa? Semester berapa? 14 Pak Ustaz. Masih mengandalkan ayah. Mau kuliah, ayah. Mau berbini, ayah. Lahir anak, ayah. Mau mati, ayah. Kan begitu. Anak-anak muda ini, alhamdulillah, anak muda 18 tahun ini semuanya mesti berdiri di atas kaki sendiri. Allahu Akbar. Itu takbir itu untuk mengukur kira-kira masih hidup atau tidak. Kalau takbir yang pertama tadi untuk menengok anak muda atau orang tua. Kalau ini Allah Akbar. Kalau saya bilang Allah Akbar masih ada suara, saya lanjutkan. Tapi kalau Allah Akbar, Allah Akbar, itu artinya terserahlah secepatnya selesai. Jangan kalian anggarkan bapak kalian, jangan kalian anggarkan datuk kalian, tapi kalian mesti berkata, inilah aku. Cukup beasiswa Ustaz waktu kuliah, beasiswa tak cukup. Ibarat naik sampan, sikit lagi tenggelam. 160 pon, 50 untuk rumah, 50 untuk makan, tinggal 62. 20 untuk ongkos bis, 20 untuk beli buku, 20 simpan di buku, dicuri kawan pula. Jadi dari mana? Pergi kami ke Makkah, beribadah haji. Oh nih, kalau udah ingat-ingat musim haji ini, terbayang dulu naik kapal laut 2 hari 2 malam. Kenapa tak naik pesawat? Naik pesawat mahal mas bro, $500. Naik kapal laut $100 PP. Naik kapal laut dari terusan Suez 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Makannya dari mana? Nasi dimasak pakai minyak sapi. Minyak sapi, airnya sedikit aja, minyak sapinya banyak. Kacau, campur sama ayam, campur sama bumbu, masak 2 hari tak basi. Disampul dengan aluminium foil, dimasukkan ke aluminium, kering katanya. 2 kali kunyah, gol. Tak hancur dia. Dimakan jam 2, malam baru lapar. Itulah hebatnya, luar biasa. Kenapa tak beli di kapal laut? Oh begitu kami semua. Sampai di Makkah kerja, cari kerja sana, cari kerja sana, cari kerja sana. Nanti kawan balik, udah dapat kerja, udah man, tapi aku lari. Kenapa lari? Gajinya banyak, banyak gajinya, 100 rial 1 hari, kali 3.500, 350.000 sehari. Kenapa kau lari? Kerjanya apa? Merebus telur ayam. Kenapa lari? Kan enak merebus 1 kontainer untuk jamaah haji. Nengoknya aja mual. Saya dapat kerja yang paling ringan. Di mana? Membagi nasi kotak. Nasi kotak. 1 hari berapa? 5 kloter. Kawan saya yang bagi jeruk, saya bagi nasi kotak, dia bagi jeruk. Bagi jeruk. Asal tengoknya anak gadis 5 jeruk. Asal nenek-nenek 1. Dia bilang kau tak adil. Nanti di akhirat kau dituntut sama Allah Ta'ala. Ini bukan jeruk kita, ini jeruk perusahaan. Kenapa nenek-nenek kau kasih 1? Nenek itu tak ada giginya.
Satu situ lah. Hanya anak gadis kasih jadi. Suka duka yang dulu menyakitkan sekarang menjadi cerita indah yang luar biasa. Ditulis sama kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan, dalam sebuah novel yang sudah difilmkan, namanya Haji Backpacker. Coba cari. Itu sahabat saya itu di Yogyakarta, Agung Irawan, Haji Backpacker. Dibuatnya judulnya mantap. Haji apa? Haji Backpacker. Padahal dulu Haji apa? Gelandangan. Pergi ke Makkah, sampai di Mekah, labbaik Allahumma labbaik. Somad, ya, mau kau bawa jamaah kemana? Bawa ziarah, pergi nengok Jabal Sur, pergi nengok Jabal Nur, pergi nengok Gua Hira, pergi nengok sana. Mau? Berapa duitnya? 100 rial. Berapa jam? 1 jam mutar. Oke lah kalau gitu. Bawa Allah 50. Begitu dibawa 50, balik tinggal 40. Hilang. Jamaah 50 orang, bukan senang. Begitu balik, tak berani saya ngambil gaji. Mat, gaji tak kau ambil? Biarlah daripada membalikkan jamaah itu. Suka duka. Jadi kalian kalau mau hidup ini indah berwarna, kalian harus merasakan pahitnya hidup. Tontonlah ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih, biar tahu kalian pahitnya hidup. Tapi sampai masanya semua indah untuk diceritakan kepada anak-anak kita. Betul? Nah, adapun masalah jodoh, masalah gini, orang tak tengok harta bapak kalian. Kalian jangan jadi bayi umur 40-50 tapi bayi dewasa. Sudah berapa sifat anak 18 tadi? Hah? Yang ini bilang 3, ini bilang 4. Nampaknya ikhtilaf ini. Yang keempat sifat anak 18 tadi tak lain tak bukan adalah dia selalu egois. Egonya tinggi, merasa dia paling hebat, merasa dia paling. Aku kemarin baru beli sepeda motor. Apa mereknya? Merek, tak tahu apa merek motor sekarang. Aku beli sepeda motor. Aku kalau naik motor kencang berapa? 100. Aku 120. Aku kemarin baru nabrak tiang listrik. Aku nabrak tiang beton. Mau merasa lebih diri, hebat, hebat, hebat. Ini sifat anak muda. Maka mesti kau sadar, kau tidak ada apa-apanya. Kau diciptakan dari tanah. Tengok tanah. Tengok warna tanah, tengok warna kulit. Sama kan? Retak-retak. Bentuknya sama. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tak lama ini mati, dimakan cacing tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, yang di atasnya dari tanah, semua dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah, Pak Ustaz. Ya, kalau semua dari tanah, kenapa sifatnya tak sama? Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Nanti kalau ada kawan bapak, kawan ibu, ya, ini yang kata Ustaz itu kemarin. Tanah sengketa. Ustaznya bilang pula sama dia. Bro, sinilah. Ya, kata Ustaz Somad, kau dari tanah sengketa. Kita ini semua dari tanah. Yang disombongkan ini apa? Yang diangkuhkan ini apa? Jangan merasa diri hebat. Ini tanah orang Melayu. Kami adalah orang Melayu. Maka kami lebih mulia daripada kalian. Tidak, saudaraku. Saudara yang datang dari Jawa, saudara yang datang dari Kalimantan, Banjar, saudara yang datang dari, kita ini semua sama dari bumi Minangkabau. Orang Minang, orang Bugis, orang Banjar, orang Batak, orang Melayu, semua adalah cucu cicit Adam alaihis salam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Cuman warna aja yang kulit beda-beda. Di sini tak terlalu nampak perbedaan. Mana Sunda, mana Batak, mana Jawa, mana Melayu tak nampak. Tapi kalau di samping Ka'bah, samping Ka'bah pas berdoa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tengok ke sebelah kanan putih macam telur ayam direbus. Tengok sebelah kiri macam tempat merebus telur ayam. Orang Afrika itu. Saya lama di Afrika, Bu. Di Maroko, orang Afrika, Maroko putih. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu putih. Tapi yang bawah Sudan, Gambia, Nigeria, Namibia, Burkina Faso, Afrika Selatan itu hitam. Di asrama, saya tinggal di asrama, tak nyewa rumah. Asrama itu dibagi dua. Yang ini orang hitam, yang ini orang putih. Saya bingung kemana mau masuk.
Saya berkawan sama orang-orang hitam. Orang hitam ini baik, sopan, baik. Sekamar saya sama orang hitam. Orang Madagaskar kawan saya dulu. Orang hitam. Yang paling baiknya orang hitam ini, di tengah mereka terasa kita lebih putih. Kalau sama orang putih itu terasa kita hitam. Nengok dia hidungnya mancung putih, terasa betul kita tak adil Tuhan. Tapi kalau sama dia, adil Allah. Itulah pentingnya kita selalu berkaca, menengok, membandingkan. Kita ini hitam atau putih, tinggi atau pendek, kaya atau miskin, tergantung kita membandingkan dengan orang lain. Maka jangan cuma menengok ke atas. Kalau cuma menengok ke atas, yang naik sepeda motor tak bersyukur. Dia punya mobil, aku kenapa tidak? Tapi kalau kau memandang ke bawah, aku punya motor, dia naik sepeda. Yang naik sepeda tengok yang jalan kaki. Yang jalan kaki tengok yang kakinya sakit. Yang kakinya sakit tengok yang lumpuh. Bersyukur. Tapi jangan buat nengok alhamdulillah. Sakit hati dia. Nah ini semuanya adalah dalam rangka jangan sampai kita merasa diri kita lebih angkuh, sombong. Alhamdulillah pengurus-pengurus Perpat ini orangnya baik-baik semua. Walaupun mereka pakai seragam, pakai jaket kuning, tapi tak angkuh, tak sombong. Mereka sambut saya dari mulai sana sampai kami dengan Ustaz Umar Mita naik ke atas, salaman, cipika, lalu kemudian naik ke atas. Kalau orang sombong mana mau salaman? Ciri orang sombong tak mau salaman, tangan masuk kantong. Mana mau? Kalau tak mengulurkan, kalau tak ada berada, tak akan tempuh besarang rendah. Tak mau dia mengulurkan tangan. Ketika kita udah ulurkan, barulah. Tapi di sini tidak, semua mengulurkan tangan, mengulurkan tangan, salaman. Orang salaman sombong tak mau nengok muka kita. Salaman, dia ngomong sana. Iya, sebentar ya. Nah, iya. Cocoknya tuh kasih kulit durian. Nah. Sombong. Apa yang kau sombongkan? Sekarang kau tegak gagak perkasa melangkah. Sekarang suaramu, sekarang tanganmu. Sampai masanya dicabut malaikat maut. Jangankan mau melangkah, mau mengedipkan mata pun tak bisa. Makanya orang mati itu melotot. Istri yang katanya sayang, abang buah hati belayan jiwa, setengah napas tuh pergi. Begitu laki mati, menengoknya pun dia takut. Pergi dia ke masjid memanggil imam, Pak Imam tolonglah ke rumah, lakiku dari jam 1 malam tadi mulutnya terbuka. Datang Pak Imam bacakan Allahumma rfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru cerita mati. Mati dia bilang. Belum mati betulan. Oleh sebab itu maka ibu yang sayang sama suami boleh apa tak boleh? Boleh. Suami yang sayang sama istri boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi ingat, kebersamaan kalian akan ada batasnya. Suami mengatakan, Adinda, aku tak bisa hidup tanpamu. Sebelum malaikat maut datang. Begitu datang, habis pembagian harta warisan. Ibu kalau ada uang 1 miliar, mudah-mudahan ibu punya duit 1 miliar, amin. Ibu punya uang 1 miliar, begitu ibu meninggal, maka langsung dibagi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. 500 juta untuk suami. 500, kalau sudah 500 untuk suami, itu yang nangis sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, jadi Ustadz ini giliran mati dibilangnya istri aja mati, tak adil. Oke, sekarang kita balik. Bapak mati. Kalau sudah bapak mati meninggal, ibu hidup. Ya. Suaminya meninggal, dia tak menangis, dia mati. Pas ditanya, ibu tak menangis? Tidak. Kenapa? Udah lama aku tunggu bos. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ibu ini asal dapat duit, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Kok mana-mana begini aja lah. Di mana acara nanti sore kita arisan? Sana. Begitu meninggal dunia, meninggal jam 8. Meninggal jam 8. Jam 2 malam, orang tidur semua, mulai dia buka. Kalau tak percaya, tes malam. Belajar menahan nafas. Tahan. Nanti cobalah jam-jam 2 malam datang dia buka. Pas dia sedang buka tuh langsung ibu pegang. Belum lagi bang.
Tapi untuk yang jurus ini tak bisa lagi dibuat, bocor dah. Tak udah semua udah viral dah. Kalau mau ngetesnya nanti saya kasih jurus baru. Ada, bisa. Bisa kita bicarakan 4 mata Pak Ustaz. 3 pun bisa. Ini ciri. Ini anak-anak muda nih. Angkuhnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Tak mau sholat ke masjid. Ada kawannya sholat di masjid, diajaknya, bro, kau mau ke masjid ya? Iya, hati-hati ya, saya kemarin ke masjid 2 hari mati. Yang kalian sombongkan itu apa? Hai anak-anak muda, yang kalian sombongkan itu apa? Kami masih muda Pak Ustaz. Bapak Haji itu udah tua, dia udah rintai-rintai malaikat maut. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Pokok kelapa, jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Pokok kelapa, tengok ke bawah. Mumbang jatuh kelapa pun, mumbang kelapa muda yang belum busuk jatuh ke bawah. Kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh. Malah kadang yang muda jatuh, yang tua tak jatuh. Dijolok baru jatuh. Oleh sebab itu jangan bangga karena muda, jangan putus asa karena tua. Yang tua jangan putus asa. Aku udah putus asa Pak Ustaz. Jangan. Udah tua putus asa, mau apa lagi harapan? Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini harus. Selanjutnya yang ke-5. Yang ke-5, anak muda mesti mengisi kepalanya dengan ilmu pengetahuan. Belajar bahasa kalian, bahasa paling penting. Mau dapat beasiswa ke Australia, saya ceramah di Australia, di Melbourne, di Sydney, lupa. Saya sebetulnya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Australia. Sampai di Australia saya jumpa. Kalian kok bisa dapat beasiswa? Kami di sini ada tes. Berapa jatah Indonesia? 100. Kuliahnya di mana? Anu. Hah? Kok kuliah di mana? Anu. Apa itu? Australian National University. Bahasa Inggrisnya berapa skor TOEFL-nya? 550. TOEFL itu apa? Test of English Foreign Language. Sebab itu kalian bahasa Inggrisnya mesti mantap. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tenang, kalian pergi kursus ke kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. 6 bulan sebelum tes, ujian di kedutaan Australia, pergi ke Pare. Kawan saya ada yang pergi ke Pare 6 bulan, balik, lancar bahasa Jawa. Terus balik dia kami tanya, how are you friend? Api, wis bilang-bilang di luar. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya juga mantap. Bonusnya, saya paling suka belajar bahasa. Karena kalau bahasa ini kita tak kuasai. Sekarang ceramah Ustadz Somad, yang paham ceramah Ustadz Somad itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan. Cuma 5 negara. Coba kalau anak-anak Batam menerjemahkan ceramah Ustadz Somad ke dalam bahasa Inggris, ditonton oleh Donald Trump. Pas dia sedang ngetik-ngetik di YouTube, teroris, nampaknya Abdul Somad, ditontonnya, wow, amazing, who is this? Dipanggilnya stafnya, Kenes di luar mas, come here, who is this? This is Abdul Somad. Who is he? Siapa ini? He is a Muslim scholar from Indonesia. Oh, amazing, kata dia. Dipanggilnya agen CIA, come here CIA. What for sir? Kill him, bunuh dia. Bahasa Inggris ini mesti mantap. Belajar bahasa ini penting. Apa tadi kata Ustaz Umar Mita? Ada sahabat Nabi, namanya sahabat Nabi itu ternyata muda-muda. Selama ini bayangan kita sahabat Nabi itu orang tua, jenggotnya putih semua, bawaannya mau mati aja. Ternyata sahabat Nabi yang diceritakan Ustaz Umar Mita tadi, siapa dia? Dia adalah Usamah bin Zaid, menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Panglima perang, umur 18 tahun. Sekarang anak umur 18 tahun ngelem. Cocoknya ditumpahkan lem ke hidungnya, pencet kan, baru dia tahu. Tapi bangga kita dengan anak Batam. Kenapa? 1 jam Ustadz Somad ceramah, anak-anak muda bisa pula tengok. 1, 2, 3, 4 orang naik ke atas. 4 aja. Oh, naik ke atas.
Oh, Masya Allah. Nah, yang lain ambil foto. Rugi kalian tak mau naik tadi kan? Berapa umurnya nak? 12 tahun. Seumur dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang banyak hafal hadis, umur 12 tahun. Berapa umurnya anakku? 13 tahun. Seumur dengan Abdullah bin Umar. Hanya agak tua sedikit. Berapa umurnya akhi? 28. Seumur Umar bin Khattab ketika bersahabat dengan Nabi. Berapa umurnya akhi? 21. Masya Allah. Ketika Nabi meninggal, Umar sahabat Nabi yang menjadi penterjemah Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Translator penterjemah Nabi. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi pejuang Islam di masa akan datang. Yang pakai peci, pakai sarung nampaknya jadi menteri agama. Luar biasa. Masya Allah. Ini menteri pemuda dan olahraga. Siapa bilang mustahil? Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun. 28, 21, 20. Apa itu lah? Tapi jangan lama-lama. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini Allah Akbar. Bangga kita. Dah balik ke habitat masing-masing. Bangga kita malam ini anak-anak muda mendengar ceramah. Dulu kalau yang pengajian di masjid-masjid itu kan orang tua, iya kan? Dulu zaman saya kecil yang mengaji di masjid itu orang tua. Judul pengajiannya bagaimana menghadapi sakratul maut. Yasinan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu pun yang setengah-setengah tua lah yang baca. Yang tua begitu datang barulah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya angin kencang. Pembungkus tadi terbuka koran tadi, tengok mi. La ilaha illallah. Sangka nasi lemak gitu. Dulu begitu, sekarang zaman luar biasa. Orang mengaji di tanah lapang. Ini bukan konser dangdut. Ini bukan ada penyanyi goyang patah-patah. Bukan ada gergaji. Pengajian. Sisa pula selama ini. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan katakan Ustaz mengumpulkan sebanyak ini. Belum tentu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kau sedekahkan semua hartamu, belum tentu kau bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Sampai tak nampak ujungnya dari mana. Tak nampak. Gelap mana nampak. Lampu ni pula kemari silau. Makanya dari tadi saya cerita. Tapi ada juga manfaatnya lampu ini. Jadi saya tak bisa menengok entah mana anak gadis, entah mana nenek. Sama. Itu gunanya rupanya manfaat. Di antara manfaat lampu ni kemari supaya saudara-saudara kita yang memakai kamera itu nampak wajah cerah. Besok diupload di YouTube, orang menengok Ustaz Abdul Somad malam tadi bercahaya wajah. Nampak cahaya terang benderang. Memang hebat zikirnya. Dia tak tahu lampu itu 100 watt. Oh, lampu beraneka ragam. Bangga kita malam ini. Maka ini namanya show force. Apa namanya? Show force. Show menunjukkan. Force, kekuatan. Yang selama ini imannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malam ini menengok orang banyak, semangat dia. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kita, aku nanti Ustaz Abu Somad itu kalau datang ke Batam, ku usir nanti dia. Tengoklah. Tapi pas ditengoknya, jangan macam-macam, ramai juga ternyata. Takut orang. Kalau ada yang mau macam-macam dengan kita, kita tak ada mau macam-macam dengan dia. Tak ada jamaah malam ini bawa golok panjang, tak ada. Jangankan golok, pisau silet pun tak ada. Kita malam ini datang membawa rahmat. Anak muda, yang keberapa berikutnya? 6. Setelah ilmu pengetahuannya mantap, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Tapi jangan lupa di dalamnya ada Quran. Yang mengaji tadi anak-anak. Suaranya menggelegar, pas balik saya tengok mukanya, anak-anak. Apa maknanya? Orang Batam mau ngasih tahu ke Ustadz Somad dan ke Ustadz Umar Mita, Ustadz,
Begitulah hebatnya orang Batam. Anak-anaknya aja begitu hebatnya, apalagi maknya. Anak-anak aja begitu suaranya, tajwidnya, bayati, soba, sika, jaharka, nahawan, hebat lagunya. Anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Kalau tak percaya, teslah. Anak siapa tuh tadi? Anak saya, Pak Ustaz. Hebat bacaannya. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak. Jadi kuserahkan ke Quran Center. Begitu orang tua. Sekarang ada juga orang tua, aku dulu bodoh Pak Ustaz, jadi anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Boleh, anak kita serahkan pengajian, bukan senang, ini ilmu pengetahuan. Maka berikutnya yang keenam, anak-anak muda ini haruslah dia mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Komunitas, apa nama jamaahnya? Shakermania. Apa nama jamaahnya? Pejuang subuh. Apa nama jamaahnya? Preman tobat. Apa nama jamaahnya? Komunitas jombloan sejati. Apa nama jamaahnya? Geng motor syariah. Saya sudah macam-macam saya jumpa. Ada nama jamaahnya tertulis di jaket mereka, pejuang subuh. Ramai. Pas zuhur tak nampak. Kenapa tak nampak? Kami spesialis subuh. Zuhur kan kemana? Ke masjid lain, sholat juga. Ustaz, boleh Ustaz buatkan endorse? Boleh. Nanti saya buatkan endorse, insya Allah. Untuk motivasi kami. Tenang, saya buatkan endorse untuk kalian anak muda. Pas sudah selesai baru saya tanya, endorse itu apa? Endorse itu video motivasi. Oh, oke, boleh. Mana jaketnya? Pasangkan mereka lah. Pemasangan jaket untuk Ustaz Abdul Somad. Pasang jaket, buat video. Para pemuda sekalian, kalian harus berjamaah. Begitu selesai, permisi Ustaz, apa? Jaketnya mau kau bawa lagi. Rupanya minjam sebentar. Itulah anak-anak muda. Tengok, anak muda mau dekat sama Ustaz. Dulu anak-anak takut sama Ustaz. Asal tengoknya pucat. Asal tengok Ustaz ingat mati. Sekarang udah, anak-anak boleh dia kejar berlari-lari. Kemarin ada orang datang ke kampus, Ustaz Somad, tolonglah Ustaz datang nanti jumpa anak saya ya. Saya tak bisa datang, anaknya bawa kemari. Kenapa? Anak saya itu sudah demam 2 hari Pak Ustaz. Apa kata dia? Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Bawa, dibawa ke kampus, saya peluk, saya cium, saya pegang kepalanya. Anak kecil umur 5 tahun. Tak lama sudah itu datang pula kawan, Ustaz Somad datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya demam, manggil Ustaz Somad. Saya datang, kami bacakan doa, sehat. Alhamdulillah, sampai sekarang yang selalu manggil-manggil saya itu 2, nenek-nenek sama anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Artinya apa? Anak-anak bisa kenal sama Ustaz, nenek-nenek bisa kenal karena mengaji. Ngajinya di mana? www.youtube.com. Dari mana dia kenal sama Ustaz? Mana orang Batam kenal sama saya? Saya kemari setahun 2 kali cuman. Saya ke Pulauan Riau setahun cuman 2 kali. Bulan Agustus dan bulan Februari. Lain itu tidak ada. Kalau ada nanti pengumuman Ustaz Somad akan datang, hoax. Saya hanya datang bulan Februari dan bulan Agustus. Seminggu pergi kami ke Anambas. Dari Anambas ke Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Habis itu pergi pula kami ke Daik Lingga. Habis itu kemari. Besok malam puncaknya bersama Habib Syekh. Puncaknya besok malam. Jangan sampai tak datang. Habib Syekh dengan nasid-nasid dengan lagu qasidahnya. Lalu kemudian Ahad subuh kami bertolak pula ke 3 pulau. Merbau, Rangsang, Bukit Tinggi, Meranti. Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, Meranti. Habis itu baru kami pulang ke Pekanbaru. Kenapa Ustaz Agustus kemari? Karena libur semester break, karena habis ujian kemarin UAS. UAS masuk UAS. Ustaz Abdul Somad masuk ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa engkau berjamaah. Kenapa? Serigala hanya akan datang menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Diawali dari jamaah subuh. Alhamdulillah tadi subuh ramai. Besok subuh Sabtu ramai, subuh lagi Ahad ramai. Mudah-mudahan anak-anak muda tetap istiqomah salat subuh. Amin. Ya Allah. Ustaz Somad,
kami alhamdulillah sudah sholat subuh. Apa masalahnya? Ayah kami tak sembahyang. Tak sembahyang ayahnya. Pas ditanya emaknya, alhamdulillah emaknya sembahyang. Bu, ya, bapak ini tak sholat dari dulu atau sekarang? Memang dari dulu Pak Ustaz. Kenapa ibu mau nikah sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang. Dia setan, saya iblis. Tapi akhir-akhir ini kami tobat Pak Ustaz. Kami tahu hidupnya akan berakhir. Habis ini kami mau kemana? Semuanya akan mampus. Tak sembahyang, tak cocok bilang mati. Sholatlah hai orang-orang tua yang tak juga sholat. Sholatlah. Ustaz nunjuk kemana itu? Ke kamera. Supaya nanti di-share. Hai orang-orang tua yang tak juga sholat. Kau sudah bau tanah. Sudah diintip-intip malaikat maut. Kenapa tak juga sholat? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau sudah kafir bagaimana? Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan, tidak disolatkan, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya semana? Laut banyak. Campakkan Pak Ustaz? Enggak, gulingkan aja. Lebih makan ikan rame-rame. Apa kata ikan? Alhamdulillah, sup sudah tiba. Saya kalau mati insya Allah cacing-cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, sup tunjang dulu. Anak yang hilang tadi udah datang mak bapaknya? Udah? Kalau belum, serahkan. Udah, alhamdulillah. Jaga anaknya ya Pak. Susah orang mau punya anak. Jamaah banyak datang ke saya, Ustaz apa hukum bayi tabung? Saking kan payahnya punya anak, bayi tabung. Saya tanya bayi tabung paling murah berapa? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lagi. Saking kan susahnya punya anak. Ini sudah punya anak, jaga. Sama-sama nikah, sama-sama walimah, sama-sama ngurus NA. Tapi yang 110 tahun tak ada anak. Yang ini nikah Januari, April punya anak. Jaga baik-baik anak kita. Yang ini pula sudah ada anak, tapi minta doa supaya anak ini pandai bicara, supaya anak ini menjadi anak-anak yang penghafal Quran insyaallah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 9:15, sekarang jam 10:35, saya sudah ceramah selama 80 menit. 80 menit. Jamaahnya tahan, saya tak tahan. Jamaah tahan. Dari tadi saya menengok itu. Kalau saya ceramah itu yang saya tengok itu apa? Bukan saya tengok. Saya mau nengok berapa orang yang menguap. Dari tadi tak ada yang menguap. Memang luar biasa jamaah Batam ini. Oleh sebab itu maka di akhir majelis ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita berpisah, tapi kita tak pernah bercerai. Kenapa? Karena kita tetap akan bersama dalam doa. Tahajud nanti malam doakan Ustaz Somad. Saya tak minta doa banyak-banyak, satu saja. Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Cepat jadi kita mati. Udah agak-agak lewat. Ini baru 20 tahun. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang lajang yang gadis ingin menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Amin. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Amin. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami
ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, kiai-kiai, guru-guru, tuan-tuan guru mursyid kami, waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.